Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Nopal Napi Jimal channel. Anjas. Sini saya akan menjelaskan quick sorting cepat. Nah, apa itu quick sort? Algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai interaksi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot. Lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan sebuah elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Nah, nanti kan kita mencari pivotnya terlebih dahulu. Nah, dari misalnya kan dari tengah nih. Nah, kita bandingin. Dari pivotnya ada yang lebih kecil kita simpan ke kiri. Nah, yang lebih besar dari pivot kita simpan ke kanan gitu. Nanti kita coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, kembali lagi hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Tips memilih pivot: pilih dari nilai awal, tengah, atau akhir dari sebuah array. Nah, ini punya kelemahan nih dari awal, tengah, atau akhir. Nah, dari awal dulu. Kalau milih pivot dari awal, nilai awalnya terurut, ke belakangnya tidak terurut. Nah, kalau nilai tengah, tengahnya terurut, dari awal sampai akhirnya tidak terurut. Nah, ini sama dengan yang akhir. Kalau yang akhirnya terurut, yang depannya tidak terurut atau awalnya. Nah, yang keduanya ini pilih nilai secara acak dari sebuah array. Nah, kalau yang kedua ini sama, kalau ngacak nanti ke ininya nggak akan benar gitu ya. Nah, yang ketiga pilih nilai median dari sebuah array. Nah, ini yang paling benar. Kita kelompokkan dulu nilainya, cari nilai tengahnya. Nah, ini paling benar. Next ya, cara kerja quicksort. Nah, kita pilih ascending. Nah, ascending itu dari yang terkecil ke yang besar. Sini saya punya 8 barisan ini ya, angka. Kita pilih pivotnya dulu. Nah, saya di sini saya akan pilih pivot yang dari awal, yaitu 4. Nah, pivotnya 4 ya. Lalu kita bandingin 4 sama 7. 7 lebih besar dari 4 enggak? Nah, kalau lebih besar kita simpan di sebelah kanan. Kita lanjut ke 3. 3 lebih besar dari pivotnya tidak. Kalau tidak, kita simpan di sebelah kiri. Lalu 9. Oh, next. 4 sama dengan 9 lebih besar yang mana? 9 kita simpan ke kanan. Lalu 4 sama 2 lebih besar mana? 4 kan pivotnya, berarti disimpan di sebelah kiri. Lalu 5 kita simpan di sebelah kanan karena lebih besar dari 4. Nah, kita lanjut 11 simpan di mana ya? Kanan karena lebih besar dari 4. Lalu lanjut lagi 21 disimpan di kanan karena lebih besar dari pivotnya. Nah, kita kan tadi bagi 2 dulu. Nah, yang di kiri lebih kecil dari pivotnya, yang kanan lebih besar dan pivotnya lebih besar dari pivotnya. Lalu kita di sini saya memilih pivot dari pivotnya yang awal lagi ya, 3. Nah, jadi terurut kan, awalnya terurut, yang akhirnya tidak terurut nih, 4, 7, 9, 5 tuh.
Kalau ini kan punya kelemahannya. Nah, kita next. Kelebihan dari quicksort secara umum memiliki kompleksitas login. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti mengsort dan heap sort, merge sort, dan heap sort. Melakukan proses langsung pada input invest dengan sedikit tambahan metode. Bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Lalu kekurangannya, sedikit kesalahan dalam penulisan pemrograman membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas ON2. Secara umum bersifat tidak stable, itu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya dalam hal inputannya bernilai sama. Pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stak dan memacetkan program. Pada bahasa pemrograman, quicksort ada dalam pustaka stdlib.h untuk bahasa C dan classtlist dan tstringlist dalam Delphi, objek Pascal maupun Free Pascal. Nah, sudah beres ya, kita masuk ke codingannya. Nah, seperti biasa kita masuk include your stream, lalu using namespace std. Nah, void show integer array loop integer size for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari size i plus plus, cout-nya array i. Lalu integer partition. Nah, integer partition untuk membagi dua, integer array, integer flow, integer height. Nah, integer pivot array sama dengan array height. Integer i sama dengan low min 1. Formnya integer j sama dengan low, j lebih kecil dari height, j plus plus. Jika if array j tidak ini lebih kecil sama dengan pivot, lalu i plus plus integer temp sama dengan array i. Array i dengan array j sama dengan temp. Integer temp sama dengan array i dan 1. Array i sama dengan 1 sama dengan array height. Array height sama dengan temp return i tambah 1. Voidnya. Nah, ini void quicksortnya ya. Integer array, integer low, integer height. Jika low lebih kecil height, kan pasti ini ya lebih kecil. Integer p sama dengan partition array low height. Quicksort array low p min 1, quicksort array p tambah 1 height. Integer mainnya integer size, cout masukkan banyaknya data, sin size. Integer array size, cout-nya masukkan nilai. For integer i sama dengan 0, integer size i plus plus, cout-nya sin-nya array i sort array kosong size, cout-nya sort array. So array size return 0. Nah, kita coba ya hasilnya. Nah, di sini masukkan banyak data. Misalnya kita masukkan 10 data. Nah, masukkan nilainya dari 1, 2, 7,
9 20 lah. Nah, itu kan nih short array keluarnya ya. Kita kan tadi masukkan banyaknya data, kita akan masukkan 10 data. Nah, masukkan nilai, saya memasukkan 1, 2, 7, 10, 11, 15, 17, 9, 20, 19. Nah, ini keluarnya kan dari tadi kita mengurutkannya dari yang terkecil lalu yang terbesar. Nih, 1 lebih kecil dari 2. 1 lebih besar dari 2 lebih besar dari 1. 7 lebih besar dari 2. 9 lebih besar dari 7. 10 lebih besar dari 9. 11 lebih besar dari 10. 15 lebih besar dari 11. 17 lebih besar dari 15. 19 lebih besar dari 17. 20 lebih besar dari 19. Nah, di sini benar kan? Benar ya. Quick sort, jadi sorting cepat, langsung di sorting dari kecil ke besar dengan benar. Sekian dari saya, Nopal Nabi Jimar. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.